Itel tampaknya cukup rajin dalam merilis HP kelas entry miliknya. Kali ini giliran Itel A80 yang hadir di Indonesia. HP ini menjadi penerus dari Itel A70 yang hadir di Indonesia pada November 2023 lalu. Jika dibandingkan dengan pendahulunya, Itel A80 bisa dibilang menawarkan peningkatan yang cukup menarik di beberapa sektornya. Misalnya sektor layar, Anda sudah bisa menemukan refresh rate 120Hz dan pansul yang interaktif di harga 1 jutaan. Buat kamu yang penasaran dengan Itel A80, berikut ini kelebihan dan kekurangan Itel A80 yang sudah tim Gadget rangkum. Salah satu keunggulan yang coba ditawarkan Itel A80 adalah kapasitas memorinya yang cukup luas. Di kelas harga yang hanya 1,1 jutaan, HP ini sudah menawarkan kapasitas RAM 4GB dengan jenis LPDDR4X, sedangkan memori internalnya berkapasitas 128GB yang sudah cukup besar di harganya. Menariknya, Anda masih bisa memperluas kapasitas memorinya. Itel A80 menawarkan fitur Extended RAM hingga 4GB. Dengan kata lain, Anda sudah bisa menikmati RAM total 8GB setelah digabungkan dengan virtual RAM. Tak hanya RAM, memori internalnya juga masih bisa diperluas dengan memanfaatkan slot microSD khusus. Dari yang semula 128GB, Anda bisa menggunakan microSD sampai 2TB. Dengan begitu, Itel A80 bisa menyimpan berbagai berkas seperti foto, video, sampai berkas file lainnya. Itel A80 masih mengandalkan chipset yang sama dengan pendahulunya. Ya, ponsel ini menggunakan chipset UniSoC T603. Penggunaan chipset UniSoC T603 di kelas harganya terbilang menarik. Chipset ini memiliki proses manufaktur 12 nanometer. Untuk tenaganya, chipset ini mengandalkan 8 inti octa-core meliputi dari 4 core Cortex A55 berkecepatan 1,8 GHz dan 4 core Cortex A55 dengan kecepatan 1,2 GHz. Sayangnya, inti performa yang disematkan ini hanya berfungsi untuk efisiensi dayanya. Tak ada inti prosesor yang menunjang performa yang biasanya menggunakan Cortex A7X. Karena tak memiliki core Cortex A7, performa UniSoC T603 di Itel A80 tentu cenderung biasa. Jangan berharap untuk main game berat di HP ini. Ponsel ini hanya cocok untuk kegiatan sehari-hari atau bermain game ringan. Di bagian belakang ponsel Itel A80 dibekali dengan dua lingkaran kamera. Menariknya, HP ini memiliki lampu LED flash berbentuk lingkaran atau ring light. Fitur ini membuat pencahayaan lebih menyebar dan merata saat digunakan. Selain fitur ring light yang menarik, Itel A80 juga sudah mengandalkan resolusi kamera yang lebih besar yakni 50 megapiksel. Kamera utamanya ini merupakan hasil dari pixel binning yang menggabungkan beberapa piksel kecil menjadi satu piksel besar. Hal ini mampu meningkatkan kemampuannya dalam menangkap cahaya lebih baik. Meski ada dua lingkaran di bagian kamera belakang, lingkaran terakhir hanya berisi kamera AI yang biasanya hanya sebagai hiasan. Untuk perekaman videonya, Itel A80 bisa merekam hingga 1080p di 30 fps. Salah satu hal yang membuat saya terpaku dengan HP harga 1,1 jutaan ini adalah tampilan desainnya yang terasa mewah. Konsep modul kamera ini memang terlihat masih sama dengan Itel A70. Tapi, HP ini sudah tak lagi menggunakan konsep kamera boba. Dalam modul kamera Itel A80 hanya diisi oleh dua lingkaran kamera berwarna hitam secara vertikal. Di bagian kanannya terdapat lampu LED flash atau ring light untuk membantu pencahayaan. Meski masih berbentuk zigzag, setidaknya ring light-nya ini tak dimasukkan ke dalam lingkaran yang biasanya ditemukan di HP kelas entry level lainnya. Menariknya, modul kameranya juga tak terlalu menonjol dengan bentuk persegi yang punya sudut melengkung. Hal menarik lainnya adalah warnanya yang senada dengan warna bodinya. Itel A80 memiliki 3 varian warna yang sangat menarik dan punya keunikan masing-masing. Sektor layar mungkin menjadi satu-satunya yang mengalami peningkatan cukup signifikan. Bagaimana tidak?
Dari segi tampilan saja sudah terasa lebih mahal karena sudah menggunakan desain pansel untuk tempat kamera depan. Hal tersebut membuat ukurannya terasa lebih luas dengan layar 6,7 inci yang dimilikinya. Desain bezel yang mengelilingi juga tak terlalu tipis tapi tak juga terlalu tebal. Rasio layar ke bodi yang dimiliki bahkan cukup tinggi. Itel A80 masih mengandalkan panel IPS LCD dengan resolusi HD+. Yang tak biasa dari Itel adalah angka refresh rate yang didukungnya mampu mencapai 120 Hz. Angka ini tentu jarang ditemukan untuk HP di kelas harganya. Masih bicara soal layar, Itel A80 juga dibekali fitur yang cukup menarik bernama Dynamic Bar. Fitur ini mampu mengubah bentuk notch atau tempat kamera depan menjadi lebih atraktif. Misalnya mengubah bentuk menjadi lebih lebar atau lebar saat mendapatkan sebuah notifikasi tertentu. Harga yang super murah tak lantas mencegah Itel tak memberikan kapasitas baterai yang unggul. Itel A80 dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh. Kapasitas baterainya memang standar, tapi ketahanannya boleh diadu. Menariknya Itel A80 ini sudah hadirkan port USB-C untuk pengisian dayanya, bukan lagi port micro USB yang biasanya masih digunakan untuk HP murah di kelas harga 1 jutaan. Untuk perinciannya, Itel A80 juga diklaim bisa bertahan sampai 35 hari untuk mode standby, 31 jam untuk menelpon, 75 jam mendengarkan musik dan memutar video playback sampai 18 jam. Di sisi lain, Itel A80 juga memberikan jaminan kesehatan baterai yang tetap terjaga setelah penggunaan selama 4 tahun. Menarik bukan? Itel A80 hanya dibekali fitur pengisian daya 10W. Kemampuan ini masih sama dengan Itel A70. Dengan kata lain, meski kabel yang digunakan sudah USB Type-C, kecepatan pengisian daya-nya masih sangat lambat. Itel A80 bisa dikatakan merupakan HP yang murah dengan segala fitur yang ada. Namun tetap saja ada hal-hal yang membuat para pembeli harus berkompromi jika ada fitur yang tak ada, misalnya pada sensor dan konektivitasnya. Anda tak akan menemukan sensor semacam auto brightness. Beberapa sensor lainnya juga tampak absen, kecuali fingerprint yang sudah terintegrasi dengan tombol power. Kemudian untuk sensor konektivitasnya, Itel A80 ini hanya dibekali fitur Wi-Fi, Bluetooth, dan GPS. Itu pun tak diketahui pasti jenis masing-masing konektivitas yang digunakan. Anda tak akan menemukan konektivitas lain selain yang telah disebutkan tadi. NFC dan infrared juga tak ada. Padahal kedua konektivitas ini memiliki fungsi yang cukup penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Itel A80 sayangnya masih menggunakan jenis memori internal berjenis eMMC, bukan UFS. Sebagai informasi, jenis UFS memiliki kecepatan baca dan tulis lebih cepat dibandingkan eMMC. Kemampuannya ini juga mumpuni untuk penggunaan multitasking. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadget Me.